Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudhistira Ajibuana. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro D3 Elektronika dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, jadi di video kali ini saya akan menerangkan mengenai manajer pemeliharaan instalasi dan pemanfaatan tenaga rendah. Nah, kita masuk di slide pertama. Jadi, di slide pertama ini, apa sih itu pemeliharaan? Nah, dalam dunia industri, pemeliharaan itu seringkali dikaitkan dengan alat-alat industri yang ada. Jadi, pemeliharaan di sini dilakukan dengan perbaikan dan juga perawatan terhadap alat industri. Maka, dengan diadakannya perawatan dan perbaikan terhadap alat produksi pada industri itu akan menciptakan hasil atau kinerja mesin yang tetap optimal. Maka dari itu, perawatan dan pemeliharaan itu merupakan satu hal yang penting untuk ditekankan. Nah, juga dalam industri itu secara umum ada tiga jenis pemeliharaan. Yang pertama itu adalah pemeliharaan korektif. Jadi, pemeliharaan korektif ini merupakan pemeliharaan yang sudah terjadwal, seperti pemeliharaan terhadap alat produksi setelah dipakai, seperti dibersihkan, dan juga penggantian oli setiap bulannya terhadap suatu mesin. Nah, juga ada pemeliharaan preventif. Jadi, pemeliharaan preventif ini merupakan pemeliharaan yang dilakukan dengan melakukan perbaikan terhadap suatu alat. Nah, namun preventif ini berbeda dengan pemeliharaan korektif yang terjadwal. Dia tidak terjadwal karena ketika alat mengalami kerusakan secara tiba-tiba, maka tim perbaikan harus segera mungkin melakukan pemeliharaan preventif. Nah, berikutnya juga ada pemeliharaan prediktif. Jadi, pemeliharaan prediktif di sini sebenarnya ditujukan untuk mengantisipasi kerusakan yang fatal. Contohnya, kita memasangkan monitoring suhu pada suatu alat penggiling. Nah, dengan begitu kita sudah mengetahui nih informasi seputar suhu pada mesin tersebut. Karena kalau mesin penggiling itu mengalami overheat, itu akan mengakibatkan kerusakan yang fatal pada perangkat dalam mesin penggiling tersebut. Dengan dilakukannya pemeliharaan, itu tidak memiliki tujuan. Jadi, pemeliharaan terhadap alat-alat industri atau instalasi itu memiliki tujuan yang pertama itu adalah untuk menjaga kinerja alat agar tetap optimal. Dengan optimalnya kinerja mesin produksi, itu akan memberikan hasil yang juga baik. Dan juga selain menjaga keoptimalisasian alat, juga dapat memberikan keamanan bagi para operator atau bagi para pekerja. Karena alatnya di sini dalam keadaan baik, yang tidak lepas-lepas, mungkin ada saja perangkat yang eksternal yang bakal lepas yang dapat membahayakan para pekerja. Nah, dan juga ketika suatu alat diterapkan pemeliharaan, maka alat tersebut dapat beroperasi dalam usia yang lebih panjang lagi. Dan jangan lupa juga, selama kita melaksanakan atau melakukan proses penginstalasian tenaga rendah, kita juga ditekankan untuk keamanan. Nah, keamanan di sini ada yang pertama itu grounding. Nah, jadi grounding di sini ditujukan untuk membuang arus short atau arus konslet ke dalam tanah. Nah, ada juga pemutusan sirkuit. Nah, pemutusan sirkuit ini biasanya merupakan perangkat pengaman yang disebut MCB. MCB ini akan turun ketika instalasi mengalami short. Nah, juga
untuk para pekerja pada saat melakukan atau memasangkan instalasi tenaga rendah ini, jangan lupa menggunakan APD. Oke, halo semuanya, saya Yudhistira Aji Buwana, saya merupakan mahasiswa dari Polri Teknik Elektronika. Nah, yang mana hari ini saya akan melaksanakan uji kompetensi dengan tema manajer pemeliharaan instalasi pemanfaatan tenaga rendah. Jadi di sesi video ini saya akan menerangkan mengenai rangkaian normally close, normally open, dan juga kombinasi antara normally close dan normally open. Jadi mari ke sini. Nah, jadi di sini peralatan yang saya gunakan merupakan perangkat yang bernama sequence train, dan jadi kali ini kita akan menggunakan jumper. Di sini juga ada LED, ada MCCB, ada push button, ada relay, dan juga ada fuse di sini. Sini ada fuse. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita akan memulainya dari rangkaian yang pertama, yaitu rangkaian jenis relay FO, itu normally open. Kita mulai proses perakitan. Ini proses perakitan itu dimulai dari menggunakan jumper. Jumper yang dihubungkan dengan sumber, terus dihubungkan juga dengan fuse. Jadi fuse di sini berfungsi sebagai perangkat pengaman apabila terjadi hal-hal misalnya yang mengalami short gitu, dengan adanya fuse dapat menanggulangi kerusakan pada perangkat ini lainnya. Terus kita menghubungkan menuju relay. Masuk itu. Dan setelah itu kita juga perlu menghubungkan negatifnya, karena ya setiap perangkat elektronika itu membutuhkan arus positif dan negatif untuk dapat beroperasi. Nah, setelah itu kita perlu menghubungkan push button yang merupakan output dari fuse, kita hubungkan menuju ke anak relay. Dengan begitu kita bisa menghubungkan relay-relaynya dengan sumber dari fuse. Nah, harus ini sebenarnya juga berfungsi sebagai supply untuk aktivasi dari relay. Ini. Nah, setelah relay mendapatkan masukan positif, maka kita perlu meneruskan arus positif itu menuju LED yang sudah kita siapkan. Nah, karena rangkaian pada kali ini merupakan rangkaian yang maka dari itu kita menggunakan relay yang sambungannya itu normally open, yaitu pada terminal yang berwarna putih ini. Sorry. Dan dihubungkan dengan LED. Yang mana ini parah? Jadi saya menggunakan range 750. Dengan begitu relay sudah berfungsi dan sebagai normally open. Setelah ini, kita hanya perlu menghubungkan arus negatifnya untuk LED. Seperti yang saya bilang tadi, karena untuk komponen atau perangkat elektronika itu selalu membutuhkan dua kutub, yaitu untuk beroperasi, yaitu positif dan juga negatif.
Jadi untuk rangkaian pertama yaitu rangkaian memiliki itu sudah terselesaikan. Dan untuk memastikannya kita perlu mencobanya. Nah, ini saya lakukan kembali. Sini yang uji rangkaiannya. Dan kalau normally open itu kondisi awalnya itu terbuka, yang mana itu menandakan bahwa tidak ada arus yang tersambung atau terdistribusikan menuju LED. Dengan begitu LED-nya akan mati. Ketika push button ditekan, di situ akan menyebabkan relay itu terhubung dengan itu arus yang sudah disuplai itu dapat didistribusikan menuju LED. Dengan begitu LED akan aktif. Seperti Manajer dulu, nah, berikutnya juga ada rangkaian normally close. Nah, jadi normally close ini merupakan rangkaian yang kondisi awalnya itu sudah terhubung. Dengan begitu LED aktif. Untuk mengubah rangkaian itu, kita cukup mengubah yang ada pada modul sequence trainer ini. Nah, tadi kan itu pada terminal negatif. Bukan terminal negatif tapi terminal NO, dan kita ubah menuju terminal NC. video. Saya sama Pak ya, cuman kan ini kan kau nanti jemput di sini. Untuk rangkaiannya sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita menghidupkan. Baiklah, sekian. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa untuk rangkaian NC ini merupakan rangkaian yang kondisi awalnya itu sudah terhubung. Dengan begitu, arus dapat didistribusikan menuju LED. Baiklah, Sudah tentu. penjelasan dari uji kompetensi manajer pemeliharaan instalasi pembangunan dan tegangan rendah dari saya ucapkan terima kasih. Nah, berikutnya juga ada rangkaian yang terakhir atau rangkaian ketiga. Jadi rangkaian ketiga ini merupakan rangkaian kombinasi antara NO dan juga NC. Untuk mengubahnya, kita perlu mengatur ya, seperti yang tadi memindahkan terminal NO menuju NC dan NC menuju NO. Jadi kita perlu mengubahnya. Baiklah, sekian penjelasan NO uji kompetensi dan manajer pemeliharaan berikutnya juga penguatan tegangan yang rendah. NC mungkin kita tetapkan saja di tetap di NC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek. Nah, dengan begitu ada kondisi awal dari LED yang hidup dan juga ada kondisi yang mati. Dengan begitu, ketika kita mengaktifasi dari push button, di sini akan menyebabkan LED berpindah posisinya. Tadi yang di sini hidup nggak bisa dikatakan berpindah posisi juga, tapi arusnya itu didistribusikan melalui jalur yang berbeda. Yang mana yang tadi ini kondisinya awalnya mati. Nah, sekarang ketika kita menyambungkan dengan menekan push button, itu akan menghidupkan LED di sini. Dan ketika LED yang di sini hidup, ketika kita mengaktifasi push button, dengan begitu akan memutus arusnya. Maka dari itu LCD nomor 4 ini sudah dimatikan. Nah, jadi berikutnya kita masuk ke sesi pengukuran menggunakan multimeter. Jadi di sini perlu diketahui juga, ketika kita ingin mengatur suatu nilai tegangan, baik itu arus atau tegangan, nah kita tuh perlu menentukan nilai atau jenis arus yang akan kita ukur. Nah, kalau nilai yang kita ukur itu, kalau arus yang kita ukur itu memiliki jenis arus AC, nah maka kita perlu mengubah multimeter ke arus AC. Nah, namun di sini kan kita belum tahu untuk nilai yang disuplai untuk trainer ini berapa volt. Nah, begitu kita untuk sebagai pengamat dari multimeter itu kita bisa memilih arus yang besar, kapasitas arus yang besar. Dengan begitu multimeter tidak akan melebihi kapasitas yang sudah kita tentukan. Jadi kita di sini memilih 750 volt kapasitasnya, kapasitas pengukurannya.
Pertama, kita perlu mengukur pada LED yang pertama. LED yang pertama. Nah, kita perlu memastikan berapa tegangannya. Cek. Kita perlu menekan push button. Berapa? Didapati 231 volt. Berikutnya LED kedua. Juga 231 volt. LED ketiga 231, LED keempat dan juga 231. Yang ini menandakan bahwa arus yang disuplai atau tegangan yang disuplai melalui setiap LED itu sama rata. Jadi teman-teman, kesimpulan dari presentasi saya dan juga praktikum uji kom ini, kita perlu menekankan untuk mempersiapkan diri menggunakan APD sebelum praktikum. Dan juga sebelum kita melaksanakan instalasi atau pemasangan instalasi. Dengan begitu, diri kita aman dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terstrum dan lain-lain. Nah, dan berikutnya juga perlu ditekankan bahwa ketika kita melakukan pemasangan terhadap satu instalasi, maka kita perlu memasangkan instalasi tersebut ke sebuah perangkat pengaman. Meskipun jaraknya antara terminal A dan terminal untuk perangkat pengaman itu jauh, harus ditekankan untuk dipasang. Seperti yang saya contohkan pada video tadi. Nah, itu saya memasangkan fuse dari sumber dengan tujuan untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan ketika rangkaian itu short yang dapat menyebabkan perangkat-perangkat lainnya itu mengalami kerusakan. Dengan adanya fuse sebagai perangkat pengaman, maka arus hanya akan memutus fuse dan tidak berdampak ke perangkat-perangkat lainnya. Nah, jadi kesimpulannya juga terhadap rangkaian yang sudah saya rakit. Jadi rangkaian pertama yaitu NO, jadi itu merupakan rangkaian yang memiliki kondisi awal hasilnya, yaitu berupa LED, itu bernilai 0. Karena NO merupakan rangkaian dengan kondisi yang terbuka. Nah, berbanding terbalik dengan NC. Nah, NC ini merupakan rangkaian yang kondisi awalnya itu sudah terhubung. Dengan begitu, LED yang terhubung dengan rangkaian akan menyala. Dan untuk rangkaian kombinasi sendiri, itu sama saja dengan rangkaian NO dan NC karena itu kombinasi. Dan untuk uji kom kali ini, menurut saya adalah pengalaman yang terbaik. Dan juga saya berhasil menggali potensi saya terhadap rangkaian atau teknik penginstalasian listrik. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.